Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih berbicara tentang hikmatokrasi, Partai Politik Indonesia. Kita niscaya terbangun satu kesadaran antara generasi ke generasi berikutnya. Namun sangat disayangkan ketika presiden pertama memimpin Republik Indonesia, Soekarno, Dr. Insinyur Haji Soekarno, yang tidak saja beliau dikenal sebagai orator yang ulung, proklamator bersama Muhammad Hatta, pecinta seni budaya yang sulit dicari taranya, sangat gemar membaca Iqra' Bismi Rabbika senantiasa dalam kesehariannya. Sebagai seorang muslim taat, berada dalam naungan Muhammadiyah, tetapi tidak memiliki fanatisme membabi buta. Seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia direngkuh dalam kepemimpinannya, bahkan karena awal kemerdekaan isme-isme direngkuhnya, sehingga beliau Bung Karno banyak disalah tafsirkan oleh pengikutnya. Kemudian yang kedua, pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Soeharto, the smiling general, bapak pembangunan yang juga sulit dicari taranya. Kemampuan public speaking, dialog, sangat istimewa. Dua pemimpin memiliki keistimewaan yang sulit dicari taranya. Dan kita juga sampai pada zaman reformasi. Meskipun kepemimpinannya sangat pendek, seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur memiliki rasa kecintaan pada ilmu yang luar biasa. Tentu saja karena seorang kiai, kemampuan mulai dari membaca kitab kuning sampai kitab putih, kitab teles sampai kitab garing dikuasainya. Seorang Gus Dur, pecinta seni, bahkan musik-musik klasik, tekun didengarkan setiap hari, mulai Beethoven dan yang lainnya. Lebih dari itu, seorang Gus Dur memiliki pandangan futuristik, sehingga melengkapi, meneruskan kepemimpinan Bung Karno, Pak Harto, dan beliau sendiri. Yakni memberikan ruang bagi tumbuh kembang budaya. Meskipun beliau termasuk yang menginisiatif lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi beliau tidak serta-merta membangun satu dinasti melalui partai. Inilah trio leader Indonesia yang niscaya jujur harus dikatakan sulit untuk mendapatkannya. Karena beliau-beliau itu adalah pemimpin tentu saja
di atas keunggulan, keistimewaan, dan kelemahannya. Ketika kita memandang hanya kelemahan semata, maka tidak ada orang yang disebut istimewa. Namun ketika kita hanya melihat keunggulannya semata, maka dia didewakan oleh pengikutnya. Karena itu, dalam ungkapan Jawa, hasil tidak saja merenung tapi hasil berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sak madya. Ngono ya ngono ning aja ngono. Aja gumunan. Jadi sak madya itu kalau kita cari ada di dalam kosakata Al-Quran. Kita bukan cocokologi ya. Tapi kita memang belajar meneliti, dokumentasi, belajar meneliti kitab suci, belajar meneliti pemikiran-pemikiran besar. Sakmadya itu dalam bahasa populer moderasi. Wasatiyah kalau dalam bahasa Al-Quran. Jadi tidak terlalu. Kemudian masih dikuatkan dengan ngono ya ngono ning aja ngono. Kita mencintai seseorang tapi jangan berlebihan. Sungguh luar biasa. Biasanya kalau dulu kami di Radio Raseta dengan memakai bahasa daerah menyampaikan gagasan-gagasan ya atau mutiara-mutiara hikmah dari para sesepuh itu hanya satu kata, sakmadya, itu sudah bisa dialog 2 jam bersama ngegono ya. Jadi di udara kita saling menyapa. Nah, kali ini kita masih tetap berbicara partai politik Indonesia. Apa yang kami bicarakan memang tidak populer. Kalau sekedar kita berbicara yang populer, maka konten yang dukung sana, dukung sini, menghina sana, menghina sini, sambil mengagungkan sana, mengagungkan sini. Ya. Tentu itu lebih mudah untuk mencari viewers. Ya. Tetapi ketika kita berbicara hal-hal yang tidak populer, maka kita hanya berusaha untuk menyadarkan diri kami, terutama keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang setia pada kanal Hikmatologi. Pemirsa, kalau kemarin, ya 2 nomor atau 2 seri yang lalu, kami mengangkat bahwa budayawan, orang-orang pemerhati budaya dan pecinta budaya hendaknya mendirikan Partai Budaya Indonesia. Sekarang saya alihkan. Karena yang memiliki semangat tinggi itu adalah pemuda. Kita coba menyapa pemuda. Pemuda, pelajar yang sudah cukup umur untuk mengikuti pemilihan umum. Kemudian mahasiswa dan pemuda. Orang-orang yang tergolong usia muda. Atau yang memiliki semangat muda. Mengapa tidak mendirikan Partai Pemuda Indonesia? Atau Partai Muda Indonesia dalam konstruksi pemikiran kami. Selama para pelajar, mahasiswa, dan pemuda tidak memiliki partai sendiri, maka selama itu juga seperti nasibnya budayawan. Aspirasi dari pemuda, pelajar, mahasiswa sangat sulit masuk pada sistem
politik nasional. Karena tidak ada wakilnya. Harus jujur diakui bahwa demokrasi itu di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Mereka adalah wakil-wakil orang yang punya syahwat kekuasaan. Dalam bahasa Benedict Anderson sebagai kuasa tahta. Benedict Anderson ketika zaman Pak Harto dilarang berbicara di Indonesia. Bahkan ketika itu di tahun era-era 1980-an sudah mendarat di Halim Perdana Kusuma, ditolak dan dipulangkan ke negaranya. Nah, kembali kepada gagasan Partai Muda Indonesia. Untuk mendirikan partai tidak harus dibingkai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang kami contohkan kemarin adalah institusi atau lembaga atau foundation Yayasan Paseban Punjer Nusantara. Jadi rada heboh gitu ya. Ada kritik, tetapi yang mengkritik itu belum membaca. Ya, belum membaca tentang ilmu politik, juga belum membaca atau menyimak, mendengarkan yang ada di dalam YouTube. Sehingga kami setuju, komentarnya sederhana ya, tapi tidak apa-apa itu. Kami setuju, ya, YPBN itu tidak dimasukkan ke ranah politik. Jadi lagi-lagi politik itu dikonotasikan dengan hal yang buruk. Mengapa? Karena politik itu diidentikan dengan pemain. Pemain sinetron itu bukan sinetron. Pemain ludruk itu bukan ludruk. Pemain sandiwara itu bukan sandiwara. Tetapi dia memerankan. Jadi sama dengan mereka yang bergerak di dalam kepartean politik massa sekarang ini. Mereka bukan ahli politik, tetapi orang-orang yang memiliki semangat untuk menduduki tahta tertentu. Jadi anggota legislatif, kota, kabupaten, provinsi sampai pusat. Ataukah dia menjadi wali kota, bupati, gubernur, sampai dengan presiden, menteri, dan seterusnya. Ya tidak harus disalahkan, memang dia tidak salah karena ada di dalam sistem demokrasi yang mengandalkan partai politik massa. Kalau saya lebih mengatakan bukan partai politik, tapi partai massa. Nah, yang ditawarkan di dalam sistem hikmatokrasi partai politik Indonesia adalah partai yang berbasis pada profesi. Pengelompokan profesi-profesi harus ada kerelaan supaya tidak seperti di zaman Orde Baru, Orde Lama ketika maklumat nomor X Wakil Presiden Muhammad Hatta itu ada partai gurem sampai partai gajah. Apalagi dengan politik ambang batas yang diterapkan di era reformasi. Nanti ya harus dihilangkan politik ambang batas itu kalau kita ingin mencapai hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Jadi konsep yang kami bangun adalah grand teorinya hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua partai itu niscaya berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setidaknya diminimalisasi perilaku-perilaku buruk yang menyebabkan politik itu dikonotasikan jelek buruk ini ya. Jadi sebagai seorang yang bergulut gumul ya sejak 1979 kami setidaknya diberikan ruang oleh saudara-saudara kami ya, saudara kami sesama mahasiswa waktu itu kami ya masih umur ya belasan, 18 insya Allah ya. Sementara teman-teman kami ya 50, ya 40 tahun, 60 tahun lebih, karena pejabat-pejabat. Dan kami leluasa menyampaikan ilmu itu. Sehingga kami tahun 79 itu sudah menjadi guru non formal untuk ilmu politik.
Tetapi tidak berarti kami menguasai seluruhnya dari ilmu politik itu ya. Namun setidaknya niscaya disadari bahwa kalau saja sekarang ini ada satu pemuda, bukan pelajar, bukan mahasiswa ya, boleh jadi sudah sarjana ya, atau alumni SMA, alumni SMP, tidak apa-apa, yang penting jujur ya. Kemudian yang kedua itu adalah pelajar, yang ketiga mahasiswa. Andai saja hanya 3 orang kemudian mengibarkan Partai Muda Indonesia, tidak mengapa. Karena apa? Maksud kami termasuk di Yayasan Punjer Paseban itu menyulot, memberikan semangat begitu. Lah memberikan semangat itu tidak harus menduduki partai politik itu sendiri dan tidak harus menjadi aktivis di dalam kepartaian. Ya sama dengan penjahit begitu ya. Jadi kami ini anggap saja penjahit gitu ya. Dianalogikan. Penjahit itu akan, ini kalau penjahit yang zaman dulu ya, akan memotong ya, membuat mal gitu ya. Patron akan memotong dengan sebagus mungkin, menjahit sehalus sebagus mungkin, tapi dia tidak memakai busana itu. Bahkan seringkali ini seloroh kami pada namanya Mas Joko Purnomo almarhum ya, di RT 9 RW 2 Kelurahan Samaan Kota Malang ini, Kecamatan Klojen Kota Malang ya. Mas Joko itu dulu orangnya yang sederhana ya. Kadang-kadang itu pakai kaos ya, kaos putih, kaos oblong, kemudian sudah berlubang ya. Karena orangnya yang santai gitu ya. Terus saya guyoni, Mas, penjahit ini memang kudu ngono ya. Jahit kagungan bupati, miliknya bupati, jasnya bupati, anggota-anggota dewan, ya, termasuk seluruh eksekutif yang ada di Kabupaten Malang, karena memang beliau ini langganannya gitu. Memang garapannya itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada kerut seperti yang saya pakai begini. Ini kan karena ya dibelikan istri tercinta ya, Hajah Nurelaila binti Abu Hanafi itu. Ya memang tidak bisa kita harus betul-betul seperti jas gitu. Tapi banyak orang yang membuat jas tetapi yang betul-betul persis bagus gitu ya. Tidak banyak. Dan Mas Joko Purnomo sampai almarhum itu ya, koleksinya jas ya paling 1-2 saja. Yang pernah saya lihat hanya 1-2 saja, hitam biru begitu ya. Nah, kami sebagai warga negara ini mencoba untuk membangkitkan semangat agar saudara-saudara kami yang memiliki profesi yang mirip-mirip itu, yang sejenis itu, punya perwakilan. Itu intinya. Jadi Yayasan Paseban Punjer ya, ketua umumnya seperti Kanjeng Sarwanto Wiratmojo Adinegoro. Nanti beliau mendirikan, kemudian yang mengibarkan bendera yang dengan semangat, karena beliau itu kumisnya sangat lebat sekali dan gagah orangnya, yaitu Kanjeng Hendrik Montayana. Akan teriak dengan lantang, kita dirikan Partai Budaya Indonesia. Ya tidak menunggu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga di dalam Yayasan Paseban. Karenanya membangkitkan semangat itu ya. Demikian juga adik-adik kami, anak-anak kami, ya, pelajar, mahasiswa dan pemuda. Ayo kita bangkit, kita bangkit. Ini yang gambar di tengah ini ya, Garuda Pancasila ini sudah beda
Mengapa beda tetapi ditetapkan sebagai dasar negara? Pancasila itu, ideologi bangsa, Welstandsong, falsafah dan seterusnya. Saya menyebutnya hikmatologi bangsa. Karena meskipun beda, inilah yang diyakini oleh para pendiri bangsa ini yang paling baik, yang paling benar, tanpa menistakan ideologi yang lain, tapi boleh menolak. Ya. Menolak itu tidak harus menista, tapi menolak itu ya tidak menerima. Seperti Bung Karno ketika keluar dari PBB. Indonesia dikeluarkan dari PBB atas kemauan pemerintah yang dipimpin Bung Karno. Kemudian Bung Karno tidak berarti menjelekkan bersama Jawaharlal Nehru gitu ya. Dan kawan-kawan tidak berarti menjelekkan PBB ketika membangun sebuah komunitas, asosiasi atau pranata antar bangsa yang bernama Gerakan Non-Blok. Non-blok itu tidak ngeblok itu tidak netral, tetapi punya sikap. Nah, orang sekarang tidak. UGM harus netral. Oh, jangan netral. Kalau netral kan tidak berjiwa Pancasila. Pancasila itu memilih. Ketuhanan yang Maha Esa itu memilih, siapapun boleh memilih. Memilih Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dengan segala variannya. Kemudian Konghucu, Islam, penghayat atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu pilihan. Dan yang harus dipilih, wajib dipilih oleh warga negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang baik itu, kalau kita mencoba belajar ya di tahun 65-an gitu ya, 64 ya. Itu ada buku yang kemarin kita bahas, The Civic Culture, budaya politik, yang merupakan studi dari 5 negara Eropa dan Amerika gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Kemudian ada Samuel P. Huntington dan seterusnya. Ada David Easton maksud kami. Di dalam political system. Ya. Ada Indarwanto ya. Ada Indarwanto menulis apa? Buku sederhana. Teori administrasi publik dan birokrasi dalam perspektif transendental dan atau dalam perspektif ekonomi politik. Buku-buku yang kami sebut itu memberikan inspirasi untuk kita menjadi warga negara yang peduli terhadap negaranya. Jadi jangan sampai kita itu, ini bicara politik, orang budaya kok bicara politik. Ada namanya kebudayaan politik, ada politik kebudayaan, ada politik seni, ada politik seni suara, ada seni pencak silat dipentaskan di dunia, itu bagian dari politik kebudayaan dan budaya politik. Karena politik itu kearifan, kebijakan. Orang bisa harus lembut, cerdas, adil untuk membuat keputusan. Termasuk keputusan bergerak gitu ya. Ini kalau mohon maaf, kalau Kanjeng Sultan Suryanegara, karena beliau sekaligus adalah sesepuh dari pencak silat, namanya apa kami kurang paham ya. Maka setiap keputusan-keputusan itu niscaya lembut, cerdas, adil, bijaksana, tapi juga heroik. Karena itulah orang yang mengatakan bosan dengan Pancasila karena tidak pernah menggali dan menggali Pancasila. Yang Islam tentu saja dari tauhidnya, yang Katolik dari trinitasnya, yang Kristen Jawi Wetan insya Allah dengan Gusti Allahnya, yang kebatinan dengan Sabto Darmonya, dengan Darmo Gandulnya, dengan Gado lucunya, silahkan. Sepanjang kita ini saling menghormati di antara sesama anak bangsa.
Jadi anak-anakku, ya, saudara-saudaraku, para pemuda mahasiswa pelajar, yuk kita dirikan dari Malang ini. Kalau Malang ini pernah ada dan didirikan sampai sekarang masih ada, IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Mari kita bangun dari Malang untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Partai profesional, partai politik profesional. Karena sampai hari ini kalau kita harus belajar jujur pada nurani, tidak ada satupun partai politik yang profesional. Karena merambah kemana-mana. Tidak memiliki fokus yang bagus. Saya yakin bahwa kalau tidak hari ini bisa diterima gagasan hikmatokrasi, saya insya Allah yakin, hakul yakin, ainul yakin, akan ada yang memulainya. Terima kasih. Kalau saya semangat, mohon maaf ya. Karena kan kadang itu, wah ini Anda itu terlalu memaksakan diri. Bukan, ini namanya semangat. Ya, semangat pagi ya. Karena apa? Ya, jam 2 sudah ngopi gitu ya. Terus habis itu apa? Apalagi? Ya, 3:30 sudah sarapan. Karena enggak kuat luwe itu ya. Enggak betah lapar, udah sarapan. Sehingga ketika rekaman pagi begini, siaran tunda kanal Hikmatologi, ya semangat, semangat, semangat. Semangat untuk mewujudkan Pancasila dengan partai profesional. Partai Muda Indonesia. Siapa yang boleh mendirikan? Anak-anak muda boleh jadi dilecut oleh kita yang pernah muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu!